sebagai pekerja kreatif pasti ada perasaan kalau kita awal-awalnya bikin konten, nulis atau tampil di depan publik, itu kan kayak ada perasaan self-center, wah apa dia ngeliat gue ya, apa kata dia ketika lihat konten gue ya. Lu pernah nggak di fase itu dan gimana ngehandle itu? Aku yakin yang nonton ini pasti ada perasaan kayak gitu. Apalagi Spotlight effect ya. Iya, spotlight effect. Apalagi kan lu juga aktif ke gym. Kalau kita as a beginner datang ke gym kan, aduh kan kalau dilihat gimana ya, kikuk banget gitu loh. Betul. Spotlight effect, udah ADHD, mampus nggak tuh? Jujur iya, bahkan sampai sekarang sih. Jadi kayak ada momen dimana aku tuh berasa bahwa hal-hal kecil aja, aku berasa kayak dia sadar nggak ya bajuku belum disetrika. Wah kayak formku benar nggak ya di gym? Padahal orang nggak peduli, orang lagi fokus sama goalnya sendiri. Cuma kan ini adalah masalah yang lagi aku hadapi gitu loh. Terus akhirnya sadar bahwa perasaan itu nyata, perasaan itu ada, it's okay. Sebagian besar orang juga pasti pernah mendapatkan posisi itu. Cuma ada salah satu buku judulnya Be Yourself, itu tentang overthinking lah gitu. Dia ngebahas bahwa apa yang ada di pikiranmu, orang lain nggak bisa baca. Jadi kayak, iya it's complicated, kamu lagi memikirkan, orang lain lagi lihat kamu, tapi orang nggak bisa baca. Kayak kamu tuh lagi memikirkan apa. Jadi kayak ya udah accept bahwa pemikiran itu ada, lanjutkan hidup. Itu sih. Jadi kayak aku akhirnya sadar bahwa pada akhirnya kita ini hanya serpian kecil di skenario hidup orang lain. Dan orang lain juga bakal bisa lupa. Apalagi aku pernah jatuh di gym kan. Aku lagi belajar calisthenics, handstand. Terus lagi rame banget. Terus aku jatuh. Bes. Terus orang pada diem semua kan. Kalau aku di posisi di masa lalu mungkin aku akan pindah tempat gym. Jujur. Cuma sekarang aku bilang kayak aku orang beberapa mungkin laugh inside, ketawa di dalam, cuma paling juga besok udah lupa. Terus kayak aku melanjutkan hidup aja. Karena kan aku pemula gitu, aku bukan atlet, ya wajar jatuh gitu. Tapi akhirnya pindah gym? Enggak. Kayak tetap lanjutin aja sih, kayak masih di situ. So it's okay. Jadi cerita menarik ya akhirnya. Iya, kayak ya udahlah. Toh aku ada konten, terus konten aku juga views-nya jadi banyak karena lihat aku jatuh gitu. Emang sih Audience Fardiandi ini. Ada di konten juga? Di story sih. Ya, itu sampai 90.000 views story loh, itu tinggi banget loh ya. Jatuh. Kenapa nggak pindah ke Reels? Enggak sih. Itu menurunkan branding, Kak. Itu bisa 10 juta views itu. Iya sih, kayak jatuhnya tuh jatuh yang tidak estetik gitu, jatuh baik. Tapi kan bisa dibikin Reels kayak lu boleh gagal. Enggak sih, itu malu. Soalnya pada saat jatuh kan biasa aja ya, tapi untuk berdirinya tuh kayak lebih cepat gitu loh, kayak aduh dilihat orang. Oke. Malu itu sih. Makanya kontennya jadi lucu gitu. Oke. Karena kalau ngomongin self-center kan aku ingat kata Om Piring yang nulis filosofi teras, dia bilang ada 2 tipe GR ya di dunia ini, ada GR positif, ada GR negatif. Oh iya. GR positif itu kalau misalnya kita upload stories, ada yang like, terus kita ngerasa wah ini pasti dia suka sama gue nih. Iya. Ya GR negatif ya kalau kita pergi ke gym, kita kira orang ngeliat form kita kali ya. Ngeliat form kita. Iya. Padahal orang lagi mikirin form dia sendiri atau dia lagi mikirin wah semalam gue makan gorengan gue harus nge-gym nih gitu. Betul. Atau orang lagi kayak apa yang bener dia ya? Oh iya kan kayak apa yang saya yang salah ya gitu. Itu sih jadi kayak it's normal gitu. Karena banyak yang bilang juga, Far kamu saat ini kayak positif banget, kamu gak pernah overthinking ya, kamu gak pernah spotlight effect ya gitu, gak pernah burn out ya, enggak yo, aku bukan AI yang bisa disetting gitu. Jadi kayak apakah sampai saat ini aku masih kadang merasa spotlight effect, pasti sih. Apalagi kalau ada yang love story kayak, aduh. Emang iya? Enggak sih. Enggak, takutnya kalau enggak mungkin yang live story 1 orang bisa 20 orang, 50 orang kan. Berarti 50 orang yang mau ajak lu nikah gitu. Tapi dari sisi produktivitas, aku penasaran juga sih. Lu kalau nulis itu ide dari mana per hari ini? Dan apakah dari sisi gue lagi di low points nih atau lagi ngalamin hal ini? Atau ada aspirasi lama yang ingin lu tuangkan lagi ke tulisan? Karena konten-konten lu gue akui itu, apalagi yang carousel ya, yang tulisan itu relate semua. Yang share itu pasti di atas 1000. Betul. Itu dari mana sih? Mungkin ada yang penasaran. Oke, aku share pribadi, karena kan pernah share juga ya di event kemarin gitu, kayak cara aku healing adalah dengan menulis. Jadi setiap kali aku lagi emosi, aku lagi deg-degan, aku lagi menghadapi sesuatu yang kurang menyenangkan, aku pasti nulis. Makanya di notes HP aku tuh ada sekira 100.000 notes
Bayangkan di notes iPhone, tahu kan kayak notes itu ada 100 ribuan Gokil. notes. Karena dari 2018 sampai sekarang itu aku selalu nulis di notes. Dan nggak hapus. Nggak hapus. Ada Notion, ada bla bla. Bahkan beberapa buku aku yang di Gramedia yang tak apa memulai lagi itu yang paling laku itu karena catatan. Tak apa memulai lagi ya. Ya, tak apa memulai lagi ada catatan-catatan di situ gitu. Dan konten-konten aku sampai saat ini adalah konten-konten yang memang sebagian besar adalah pemikiran yang pernah aku lewati. Terus kayak dielaborasi menjadi sebuah konten sederhana. Dan ternyata carousel itu lebih laku sih di Instagram. Video aku tuh kayak viewsnya anjlok banget. Tapi kalau di TikTok masih aman ya, mungkin karena audiensnya beda kali ya. Jadi di Instagram sampai saat ini yang memang engagementnya lagi bagus banget tuh emang lagi konten-konten tulisan. Dan aku nyaman bikin konten tulisan. Tulisan tuh 15 menit udah jadi kontennya. Karena lu ada bahannya dan lu nulisnya juga pakai hati. Kayak bilang tadi kalau di pressure gitu kan jadi nggak bagus engagementnya. Betul. Kalau video kan apalagi harus setting mic, setting lighting itu kan ribet banget ya. Cuma udah ribet terus kayak nggak naik, ya udahlah aku fokus di carousel dulu untuk Instagram, TikTok postingnya sekali seminggu aja deh. Yang penting aku nyaman dulu aja. Dan itu jadi branding lo, karena kadang aku ngerasa sekarang kan kalau orang mau bikin branding atau persona brandingnya, mereka tuh mikirnya instan, 3 bulan bisa kebentuk brandingnya. Tapi aku ada baca juga tulisan lo yang bilang sebenarnya branding itu adalah journey kita dalam konteks bisa long term. Betul. Bahkan orang tahu fase lo ups and down, orang ikutin. Bahkan ada temanku yang aku cerita kemarin follow dari, dia follow Fardiani dari follower 6.000 kalau nggak salah. Dan itu branding banget, sekarang udah di lo 500.000 lebih. Itu kan fase journey yang orang ikutin. Betul. Itu menurut aku tuh menarik ya, daripada journey atau sesuatu yang dibuat, dikemas terkesan fake. Ada komentar nggak terhadap sesuatu branding yang seolah dikemas fake, tapi seharusnya lu bisa jadi diri sendiri di sosial media sebenarnya? Oke, jujur sih kayak apakah dengan adanya konten-konten yang di set up di awal, apakah itu salah? Kalau menurut aku pribadi ya setiap orang pasti beda-beda ya. Emang ada yang pengen nurture, terus kayak dia jomplang banget di sosial media, terus kayak oke, gitu. Cuma kalau kembali ke aku pribadi, setiap orang pasti berproses. Dan branding Fardiandi 4 tahun yang lalu sampai sekarang pasti jauh beda gitu. Dan apakah aku menjadi orang yang berbeda tidak konsisten? Enggak gitu. Justru dengan aku konsisten dengan value diriku, aku pasti akan terus bertumbuh dan hal yang aku bagikan pasti berubah gitu. Makanya buat kawan-kawan semua yang mungkin saat ini bikin konten terus kayak takut, aku belum punya apa-apa, aku belum punya sesuatu hal yang aku bisa lakukan, aku belum sempurna gitu. Gimana kamu bisa menjadi content creator yang sempurna kalau kamu nggak mulai gitu loh. Aku aja kalau kawan-kawan scrolling di Instagram aku paling bawah ya, reels ya, apalagi kayak ya ampun aku pernah kayak gini ya gitu. Iya, okay. Dan banyak yang likes ya pada saat itu gitu. So ya udah sih kayak real branding for me adalah prosesnya kita dokumentasi. Jadi ya nggak ada beban kan, kayak this is my process. Aku kan beberapa kali bikin konten gym, padahal badan aku biasa aja sebenarnya kayak dibandingkan atlet-atlet gym di luar sana. Tapi aku tetap pede karena me versus better me. Kalau dibandingkan sama content creator yang lifestyle olahraga, pasti jauh, ototnya nggak kelihatan gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan Fardian di 3 tahun yang lalu, itu beda banget gitu. Jadi kayak just be yourself. Kayak kamu pasti akan dipertemukan dengan orang-orang yang satu value dengan dirimu, yang melihat nilai dirimu gitu. Dan aku nggak tahu kenapa ya, justru aku menemukan banyak orang-orang yang sefrekuensi malah dari sosial media. Aku bisa tahu Mas Bilal juga karena dari sosial media kan, like value attracts value.